warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidi ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Masjid Al-Faizin, terutama guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Misbah, yang kita harapkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diberikan nikmat panjang umur dalam sehat wal afiah, amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh jamaah sholat zuhur yang tanpa saya menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepadanya. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang yang penuh barokah ini Allah limpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dengan izin dan iradahnya kita bersama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Faizin, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal ibadah kita yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, maupun yang insya Allah nanti akan kita laksanakan, kita berharap kesemuanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa sama-sama kita sanjungkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang perlu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, terutama sholat kita. Jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna sholatana, seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu sholat atau tidak, itu titiknya adalah diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Dan kita harus perhatikan itu. Jangan kita itu berpegang teguh atau berkeyakinan bahwa kita mah ibadah-ibadah saja sama Allah, masalah diterima atau tidak itu mah urusan Allah, gitu. Ada nggak yang begitu? Banyak ya. Kita mah ibadah-ibadah aja sama Allah, urusan terima atau enggak itu urusan Allah, gitu. Tapi kalau masalah salat itu diterima atau tidak bukan urusan Allah, urusan kita. Artinya apa? Artinya kita mau enggak mengurus amal ibadah salat kita itu sampai amal ibadah salat kita itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena salat itu adalah haknya Allah. Di dalam salat itu ada haknya salat. Itu yang perlu kita perhatikan. Salat itu haknya Allah, kita harus berikan itu hak Allah. Kalau kita tidak berikan atau kita tidak sampaikan atau kurang untuk penyampaiannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu salat, di dalam salat ada haknya salat. Haknya salat itu niat harus benar. Jangan cuma di mulut saja, di hati tidak. Haknya sholat itu niat yang benar.
Di dalam hati bukan hanya mengucap saya melaksanakan sholat zuhur ikut imam karena Allah Ta'ala. Kita anggap itu sudah sah. Kalau kita memperdalam ilmu fikihnya, itu menyebut fardu saja. Kalau tidak kita ucapkan, itu enggak sah sholatnya. Aku niat melaksanakan sholat zuhur ikut imam karena Allah Ta'ala. Fardunya tidak diucapkan, tidak disebutkan di dalam hati, itu saja sholatnya sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena itu niatnya harus sempurna di dalam hati kita, di luar daripada lidah yang kita ucapkan. Maka di dalam hati tatkala kita mengucapkan Allah, hati kita berkata, aku niat melaksanakan sholat fardu zuhur ikut imam karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Nah kayak gitu. Itu niat saja mesti kita perhatikan. Kenapa kita harus perhatikan dan kita harus sempurnakan? Karena itu adalah haknya sholat. Kalau dari niatnya saja sudah salah, berapa rakaat pun kita akan laksanakan tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dari niatnya sudah salah, belum lagi wudunya. Nah karena itu diterima atau tidaknya sholat kita itu urusan kita. Kita mau pelajari enggak tentang sholat, kita mau perdalami atau tidak tentang sholat itu. Kalau kita mau memperdalami tentang sholat itu salah sedikit, itu akan dimaklumi oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan ulama, meninggalkan asatidz, meninggalkan majlis taklim, membiarkan kebodohan kita tentang sholat, kita jauh dari majlis taklim, maka sholat kita salah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita membiarkan kebodohan kita sendiri. Tapi kalau kita masih hadir di majlis taklim, sedikit banyaknya masih ada yang salah, ada yang kurang, diterima oleh Allah Ta'ala. Itu hak Allah, berikanlah dengan sempurna. Itu ya. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang sudah sempurna amal ibadah kita laksanakan, itu amal ibadah sholat, baru kita kan sering minta nih. Kalau kita di waktu sholat ada permintaan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya. Dibaca enggak itu? Dibaca ya. Artinya padamu ya Allah aku menyembah. Ya. Nih yang kita lagi kerjain salat tuh, padamu ya Allah aku menyembah. Itu hak Allah. Hak Allah. Kata Rasulullah, kalau kita sudah memberikan hak Allah Ta'ala, kita akan diberikan hak kita yang kita harus dapati dari Allah. Apa yang harus kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hak kita yang mengabdi kepada Allah Ta'ala? Wa iyyaka nasta'in, dan padamulah ya Allah aku mohon perlindungan. Minta perlindungan dari Allah melalui sholat di dalam suratul Fatihah. Biar orang takut dengan musibah, kita aku mohon perlindunganmu ya Allah. Biar orang takut dengan berbagai macam virus, COVID, apapun namanya, kita tetap berlindung kepada Allah. Biar orang takut dengan kemiskinannya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kemiskinan. Nah itu adalah hak kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan di dunia apabila kita telah memberikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hak Allah tidak diberikan, tetapi minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Nggak ketemu itu matematikanya. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu pentingnya sholat di situ agar kita diterima. Kalau kita sudah diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tenang, keluarga kita juga akan tenang. Kenapa? Istri kita sholat dengan benar, putra putri kita sholat juga dengan benar, akan tenang. Kenapa tenang? Karena apabila sholat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lakukan sholat itu dengan benar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak akan kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Sekarang kekejian luar biasa, merambah tuh banyak sekali. Kemunkaran apalagi. Tidak sedikit anak yang durhaka sama orang tua, itu kemunkaran. Tidak sedikit orang-orang Islam yang membantah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemunkaran. Kekejian tidak banyak, perzinahan tidak sedikit itu perzinahan yang dilakukan zaman sekarang ini. Maksiat siapapun, hampir orang-orang pandai pun melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena sholatnya yang belum benar.
Inilah kelemahan kita. Apa sih fungsinya sholat yang kita lakukan apabila kita lakukan dengan benar? Itu untuk menambah power kekuatan kita. Musuh kita ini berat. Iblis musuh kita yang tidak kelihatan, setan musuh kita yang tidak kelihatan, di depan tampil, di belakang ada, kiri kanan juga ada. Kita nggak bisa melihat itu musuh, nggak punya kekuatan, kita nggak punya power. Karena itu Nabi Muhammad SAW waktu Isra wal Mi'raj di langit ke-7 bertemu tuh dengan Nabi Allah Ibrahim. Bertemu. Setelah mengucapkan salam, dijawab salamnya, kata Nabi Allah Ibrahim, mau kemana engkau? Gitu. Aku dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bila kau berjumpa dengan Allah Ta'ala, sampaikan hajatmu, keperluanmu sebanyak-banyaknya buatmu dan buat umatmu. Kenapa? Karena kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, umatmu itu lemah. Nabi Allah Ibrahim sudah tahu umatmu itu lemah. Iya, kita bisa akui itu. Nggak sedikit orang yang mengaku Islam, nggak sedikit orang yang mengaku beriman, terkala dibisiki oleh iblis, oleh setan, ngikut. Takwanya cuma ada di majelis taklim, takwanya cuma ada di masjid dan di musola. Tatkala keluar dari situ, itu iblis membisiki dia untuk bermaksiat, ikut. Untuk berbuat zalim, ikut. Itu yang Nabi Allah Ibrahim katakan, lemah umatmu. Lalu bagaimana agar powernya kuat, bisa melawan rayuan iblis, melawan setan seperti itu? Minta sama Allah Ta'ala. Tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala, disampaikan tuh agar umatnya Nabi Muhammad itu kuat, powernya untuk melawan musuh-musuh kuat, yaitu musuh-musuh yang tidak kelihatan, iblis. Kemudian Allah Ta'ala memberikan powernya, yaitu sholat 50 waktu. Itu powernya, yang pada akhirnya menjadi 5 waktu, yang pada akhirnya Allah limpahkan pahalanya, satu waktu dibalas 10 menjadi 50 waktu satu hari. Itu adalah powernya untuk kita melawan gangguan daripada iblis, untuk diceburkan kita ke jurang api neraka dengan permaksiatan yang dibisikkan oleh iblis. Kita harus punya powernya itu di dalam sholat. Karena itu sholat itu harus kita lakukan dengan baik, sholat itu harus kita lakukan dengan benar. Kenapa? Karena itu adalah sebagai power buat kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang sholat udah sholat kok masih maksiat. Kan kata Allah, kalau sholat bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Periksa dulu dong, apanya yang salah, apa sholatnya yang nggak benar, apakah ayatnya yang salah atau yang melaksanakannya yang salah. Periksa dulu yang benar. Apakah sholat itu dilakukan tepat pada waktunya? Apakah sholat itu dilakukan berdasarkan ilmunya? Apakah sholat itu dilakukan dengan ikhlas? Nah itu, ikhlas ini yang penting nih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin, Allah itu memerintahkan kepada kita agar kita itu tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengabdian kita? Mukhlisin, ikhlas. Dengan ikhlas, yang Allah Ta'ala minta ikhlas. Tahu ikhlas? Pak, tahu ikhlas? Tahu ikhlas ya? Kalau ikhlas nggak tahu, bagaimana kita mau melakukan ibadah dengan ikhlas? Ikhlasnya aja nggak tahu. Orang bilang pokoknya mah ikhlas karena Allah dah, gitu. Iya. Pokoknya mah kalau udah ikhlas jangan dihitung-hitung. Iya. Gitu kan? Pokoknya mah kalau ikhlas jangan minta apa-apaan. Gitu ya? Halo? Gitu bukan? Cicing wae. Begitu.
Padahal kalau kita lihat di dalam kitab, itu keikhlasan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu motivasinya ada 3. Kalau kita lakukan motivasi ini namanya ikhlas kita. Kalau masih di luar itu riya. Ikhlas itu lawanannya riya. Di luar daripada yang 3 ini riya kita. Kalau udah riya nggak diterima amal ibadah kita. Ada 3. Kalau mau ikhlas. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'budullah li ajlil hub. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kau cinta kepada Allah. Jadi beribadah karena cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Kalau kita ibadah karena cinta kepada Allah Ta'ala, Allah banyak memberikan kepada kita. Apa saja Allah berikan, yang kita mau Allah berikan. Nikmat begitu banyak Allah berikan. Aku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menghadap pada Allah Ta'ala karena cinta kepada Allah itu ikhlas. Kata Allah Ta'ala, kalau kau berjumpa dengan aku karena kau cinta kepada aku akan lebih cinta dengan engkau. Kan kalau kita sudah mendapatkan rasa cinta dari Allah Ta'ala, kan bahagia kita. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, tidak akan hambanya itu akan dicelakakan oleh Allah, tidak. Pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Sudah cinta Allah Ta'ala dengan kita. Kenapa? Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta. Kalau karena cinta, kita kapan aja mau berjumpa. Sholat 5 waktu nggak cukup, masih juga mau bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada ba'diyah, temu lagi sama Allah Ta'ala dengan ba'diyah. Masih belum cukup, ketemu siang. Masih belum cukup, ketemu sore. Temu ya Allah Ta'ala tengah malam. Dengan apa? Dengan sholat tahajud. Dengan sholat tahajud. Rajin dia tekun sholat tahajud. Kenapa? Aku cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup aku bertemu hanya segitu saja dengan Allah Ta'ala. Aku adalah ingin selalu berdua dengan Allah Ta'ala. Dia bangun tengah malam, dia sholat 2 rakaat, tambah lagi. Oh letih capek, dia baca Al-Quran. Oh letih capek, dia berzikir. Oh letih capek, dia munajat sama Allah Ta'ala. Munajat capek, dia berdoa pada Allah Ta'ala. Senang dia berduaan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah cinta. Sudah cinta. Orang mau bilang apa, kayak orang mau bilang lu gila lu, biarin aja, nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah cinta dengan Allah Ta'ala. Al-hubbu a'ma, cinta itu buta. Cinta itu buta. Lu ke masjid mulu, lu sholat mulu, ya, gue cinta kok sama Allah. Lu mau ada urusan apa gitu? Udah cinta sama Allah Ta'ala. Itu nggak ada riya kalau cinta kepada Allah. 1. Kedua, wa'budillah li ajil khauf. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau itu takut kepada Allah. Karena takut pada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Takut kepada Allah. Ya Allah, aku sujud hari ini, aku takut dengan azab-Mu ya Allah. Aku takut dengan berbagai macam musibah-Mu, petaka darimu ya Allah. Aku takut dengan siksa neraka-Mu ya Allah. Aku takut engkau ini murka dengan aku ya Allah. Sujud dia pada Allah Ta'ala. Ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kalau kita motivasinya karena takut kepada Allah Ta'ala, itu jauh daripada riya. Itu namanya ikhlas. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kau mengabdi beribadah kepada aku karena takut, apa yang kau takuti, aku akan jauhi apa yang kau takuti. Apa kita punya rasa takut apa? Aku takut dengan siksa neraka-Mu ya Allah, aku jauhi kata Allah Ta'ala. Aku takut dengan azab-Mu, aku selamatkan kau dari azab-Ku. Itu nasta'in namanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepada Allah, kita akan dijauhkan dari apa-apa yang membuat kita takut. Itu ya. Itu kalau kita bermotivasi itu jauh kita dari riya. Itu namanya ikhlas.
Nah, ada yang terakhir. Fa'budillah li ajlir roja. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengharap sesuatu. Emang nggak boleh beribadah mengharap sesuatu? Boleh, silakan. Silakan boleh. Kita berdoa sama Allah Ta'ala, minta macam-macam kepada Allah Ta'ala, emang nggak boleh? Boleh. Kita sholat, di dalam sholat itu isinya adalah doa, penuh doa di situ. Apalagi di waktu kita duduk di antara dua sujud penuh dengan doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Panjang itu. Kenapa kok bisa cepat sholatnya? Nggak dibaca doanya. Itu kalau orang mengamalkan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, apalagi tentang dia melakukan amal ibadah sholat, karena dia itu karena dia itu mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh daripada riya. Asalkan jangan mengharap sesuatu dari hambanya Allah, dari makhluk Allah. Nih, gue mau ajan di sono. Kenapa? Pak Haji ngasih gue nih 500 nih. Itu mengharap sesuatu dari makhluk Allah Ta'ala. Azannya riya. Nih gue mau mimpin tahlil nih, dia orang tajir situ, dapat gue ntar 300 mah gitu. Kalau gue nggak berangkat sayang nih. Itu mengharap kepada makhluk, bukan mengharap kepada Allah Ta'ala. Awas, itu riya. Ada mertua dia sholat, nggak ada mertua nggak sholat. Itu riya. Awas. Jadi kita ini melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, mengharap sesuatu, selama harapan kita sesuatu itu kepada Allah Ta'ala, tidak ada riya kita. Nggak ada riya. Kita sujud sama Allah Ta'ala, kita bersedekah kepada Allah, kepada siapapun yang kita salurkan sedekah kita melakukan amal ibadah puasa, umroh dan haji, karena kita mengharap sesuatu dari Allah. Ya Allah, aku sekarang umroh nih, ya, karena aku mengharap sesuatu denganmu ya Allah. Selamatkanlah keluargaku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah dalam sehat walafiat, agar aku ini tetap dapat beribadah kepadamu. Itu kan namanya mengharap. Nggak ada riya. Kita berpakaian rapi di dalam beribadah, kan pahalanya tambah tuh. Tambah nggak pahalanya? Sholat pakai kaos aja sama celana panjang sah? Sah nggak? Sah nggak? Sah. Walaupun dia pakai kaos di dalamnya ada tulisan sido muncul apa kayak gitu macam-macam, tetap sah. Ya, tetap sah. Ada lagi yang sholat pakai gomis atau pakai sarung, kemudian pakai sorban, pakai imamah, sah nggak? Sah. Pahalanya lebih besar daripada yang tadi pakai kaos. Yang pakai kaos sholat 2 rakaat dibalas 10 sama Allah. Yang pakai sorban, pakai imamah, sholat 2 rakaat dibalas 90 sama Allah Ta'ala. Sehingga dia itu mau mengejar pahala-pahala seperti itu. Nah, mengejar pahala itu namanya orang yang ikhlas melakukan amal ibadah. Sholat safnya banyak, kita datang ngejar nyari saf pertama. Datang kita lebih awal ke masjid, paling pertama kita ngambil saf pertama. Pakaian kita udah rapi, udah kayak kiai. Teman kita bilang, lo kalau ke masjid kayak kiai, lo kayak ustadz gitu, ya biar aja duduk di saf yang paling depan, ya. Lo nggak tahu diri lo, ya. Ini kan di sini barisan-barisan orang-orang ulama-ulama, kenapa duduk kenapa sholat di depan? Itu bukan riya, bukan. Dia berpakaian rapi ke masjid bukan riya. Kenapa? Karena tujuan untuk meningkatkan pahala amal ibadah dia, mengharap pahala dari Allah. Kemudian dia mengambil posisi di saf yang pertama, di paling depan. Kenapa? Karena dia mau mengambil sunnah Rasulullah. Saf yang pertama itu, yang paling depan itu yang paling afdol. Dia cari yang paling afdol. Itu enggak riya. Walaupun orang katain apa, kayak orang bilang apa, lo kayak kiai, lo macam-macam, lo kayak mau ngabisin lo pakaian lo begitu sholat, nggak masalah. Kenapa? Kita ingin meningkatkan pahala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang namanya kita jauh daripada perbuatan riya di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang mau puji kek, tidak kek, orang mau katain kita kek, kalau kita sudah mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan jauh daripada riya. Daripada kita itu berpakaian kemudian kita minta dipuji sama orang lain, mencari penghargaan dari orang lain. Kalau sudah masuk kepada riya, maka dibatalkan pahala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebentar lagi kan masuk bulan Rajab nih, ya, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini nggak sengaja baru hadir pada kali ini masuk ke pembicaraan kepada salat. Kenapa? Karena saya begitu sangat antusias sekali dengan dilaksanakannya pelaksanaan sholat berjamaah Zohor. Itu pelaksanaan sholat berjamaah Zohor itu kita melakukan sholat, tatkala kita sujud itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia berjalan dengan Anas bin Malik, dia melihat satu pohon yang tinggal kayunya aja, daunnya udah pada rontok semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kau lihat pohon ini, Anas?" "Iya, saya lihat." "Bagaimana dia?" "Daunnya rontok semua ya Rasul, tinggal tangkainya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang melakukan amal ibadah salat, dia sujud, tatkala sujud dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kita sujud, dosa kita itu akan runtuh. Kita pergi dari rumah dari pagi, bergaul ke sana kemari, mencari uang, cari nafkah ke sana kemari. Kalau ada khilaf-khilaf sedikit yang tidak disengaja kita sehingga kita itu punya dosa, tatkala sujud di waktu kita salat zuhur, dosa itu sudah runtuh. Keluar dari masjid ini kita sudah bersih lagi dari dosa. Tinggal kita antisipasi diri kita daripada perbuatan salah lagi dari zuhur ke asar. Jaga-jaga jangan sampai kena bisikan setan lagi. Kalau seandainya nggak sengaja kena lagi, ada asar, yuk berjamaah lagi asar, sujud yang benar, sholat yang benar, diampuni lagi dosa kita. Terus 5 waktu kita kerjakan, kita akan bersih daripada dosa, kesalahan pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena setiap waktu kita itu diliputi dengan sholat kita, pembersih buat kita, mandi 5 kali kita dalam satu hari. Kesalahan kekhilafan kita yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur, di zuhur itu dibersihkan. Dari zuhur sampai asar, waktu asar dibersihkan. Asar sampai maghrib, waktu maghrib dibersihkan. Maghrib sampai isya, waktu isya dibersihkan. Isya sampai subuh, nanti subuh dibersihkan lagi. Kita tidak ada dosa pada Allah Ta'ala kalau kita melakukan salat dengan baik, dan dosa itu kita lakukan dosa yang tidak sengaja. Maka apabila kita kembali kepada Allah Ta'ala, dalam posisi kita ini adalah orang yang pandai melakukan amal ibadah sholat kepada Allah Ta'ala, kembali ke pangkuan Allah, tidak membawa dosa apa-apa. Bahkan yang kita dapati adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan di dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Jadi sedikit saya mengambil satu kesimpulan. Sholat itu adalah hak Allah. Kita harus menyampaikan hak Allah Ta'ala, memberikan hak Allah Ta'ala itu dengan sempurna. Agar sempurnanya hak yang kita berikan kepada Allah Ta'ala, yuk kita sempurnakan pelaksanaan sholat kita. Dengan apa kita menyempurnakan pelaksanaan sholat kita? Yuk kita perdalami ilmu tentang sholat. Jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh daripada alim ulama. Kenapa? Karena di dalam kita memberikan hak, yaitu sholat kepada Allah Ta'ala, di dalam sholatnya itu ada hak lagi, hak tentang sholat. Kalau kita sudah lakukan dengan benar, insya Allah doa permintaan kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang diakhiri dengan waladdallin. Kita sama-sama mengeluarkan suara yang kompak, amin, bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah Allah Ta'ala meminta amal ibadah sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan ikhlas, jangan riya, ya.
Apa? Motivasinya cinta kepada Allah Ta'ala, kita akan cintai oleh Allah. Motivasinya takut kepada Allah Ta'ala, kita akan dihindari daripada azab dan petaka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada makhluknya, dan kita dijauhkan daripada nerakanya. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan amal ibadah, kemudian kita itu mengharap sesuatu kepada Allah. Apa yang kita harapkan di dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengabdi beribadah pada Allah Ta'ala karena mengharap sesuatu dari Allah. Kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun singkat pada kesempatan siang hari ini akan bermanfaat buat kita sekalian. Dari saya mungkin kalau ada kalimat yang susah, sulit dipaham, atau tidak enak didengar, atau menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kepada pengurus masjid dari Al-Faizin, terutama Ustadz Misbah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas undangan silaturahmi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang menambah barokah buat kita sekalian, amin ya.